Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang di Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Azwin Zuliandri, CGP Rekognisi Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan terkait dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti budaya positif itu sendiri, seperti memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan nilai kebajikan universal, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam untuk melakukan suatu tindakan. Disiplin positif dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Montose, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai yang ia yakini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan merupakan identitas gagal, karena kedua motivasi perilaku manusia ini merupakan motivasi eksternal atau berasal dari luar diri individu. Selanjutnya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang diyakini merupakan motivasi internal, karena motivasi ini berasal dari dalam diri seorang individu. 3. 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Posisi yang paling ideal untuk diterapkan oleh seorang guru adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami. Dalam berposisi sebagai manajer, guru mengacu pada penerapan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas sukses. 4. Keyakinan dan kesepakatan kelas. Guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami muridnya. Dalam penerapannya, guru akan melakukan 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah
mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah koneksi materi 1.4 budaya positif dengan materi sebelumnya. Pertama, kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah adanya penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah guru dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak dan menghamba pada murid, serta menuntun tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, kaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Ketiga, kaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya, visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, sehingga menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Alhamdulillah, setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bisa dikatakan semua materi di dalam modul ini sangat menarik bagi saya, terutama materi posisi kontrol guru. Selama ini, saya belum pernah menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kedepannya, setelah memahami posisi kontrol guru, saya akan membiasakan diri untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan positif dari cara berpikir saya, khususnya dalam menciptakan budaya positif. Dulu, sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa dengan memberi hukuman positif kepada murid, seperti membaca buku ataupun membersihkan pekarangan sekolah, dapat mendisiplinkan murid. Namun, ternyata hal tersebut merupakan ilusi semata, karena motivasi yang muncul dari sebuah hukuman adalah motivasi eksternal, bukan dari internal. Kalaupun murid mengalami perubahan perilaku setelah diberikan hukuman positif tersebut, menurut saya itu hanyalah perubahan dalam jangka waktu yang pendek atau sementara. Pengalaman yang saya dapatkan selama saya menerapkan konsep-konsep inti dalam materi budaya positif ini beragam. Saat saya menerapkan konsep posisi kontrol guru sebagai pemantau, saya merasa terbantu dalam mendisiplinkan anak. Saya merasakan dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya bersama murid di kelas, menjadikan disiplin positif berjalan dengan baik. Sementara untuk posisi kontrol sebagai manajer, saya masih tahap mencoba. Ada canggung dan kagok saat saya menerapkan posisi kontrol manajer. Selanjutnya, saat saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid, saya merasa terbantu dengan adanya tahapan restitusi, sehingga murid saya merasa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Menurut saya, hal yang sudah baik terkait penerapan konsep-konsep inti dalam materi budaya positif ini adalah pelaksanaan keyakinan dan kesepakatan kelas. Berdasarkan pengalaman yang telah saya terapkan bersama murid di kelas,
Saya merasakan bahwa murid mengalami perkembangan disiplin positif. Murid lebih memiliki kesadaran diri dalam melakukan suatu tindakan. Adanya kesepakatan kelas membuat proses pembelajaran lebih terarah dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, hal yang masih perlu perbaikan adalah penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini, posisi kontrol guru yang sering saya pakai adalah posisi pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Dulu ketika saya menghadapi anak yang mengalami permasalahan, saya sering berkata seperti ini, "Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu tahu sikap kamu seperti ini di sekolah bagaimana?" Selain itu, saya juga sering memakai posisi kontrol sebagai teman. Menurut saya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol sebagai teman adalah posisi yang baik dan ideal. Namun, ternyata hal tersebut merupakan suatu hal yang keliru. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer atau setidaknya posisi pemantau. Saya merasakan posisi pemantau dan manajer dapat memudahkan guru dalam mendisiplinkan anak, serta dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan diri peserta didik. Jujur, saya baru mengenal segitiga restitusi ini setelah mengikuti materi budaya positif. Sebelum mengenal segitiga restitusi ini, dalam mendampingi murid yang sedang mengalami suatu masalah, saya masih menggunakan satu tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menangani permasalahan murid, saya akan menyampaikan kepada murid tersebut seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kalau tidak, seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, selanjutnya saya akan memberi nasihat dan arahan kepada murid tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Menurut saya, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan kerja kolaboratif. Artinya, dibutuhkan kerjasama dari setiap elemen, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga masuk ke lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah mesti bersinergi dengan pembiasaan di rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Dengan adanya sinergisitas itu, tentu dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.